Halo, shalom. Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar? Baik, saudaraku. Haleluya. Hari ini saya akan berbicara satu topik kecerdasan intelektual dan hikmat surgawi. Kecerdasan intelektual dan hikmat surgawi. Apakah ini maksud dengan kecerdasan intelektual? Apakah maksudnya kecerdasan karakter? Apa pula yang dimaksud dengan kecerdasan emosional? IQ, EQ atau tingkat intelijensia sering digunakan sebagai patokan tingkat kecerdasan seseorang. Kecerdasan rata-rata menurut penelitian katanya di angka IQ-nya 90 sampai dengan 109. Kalau di atas rata-rata, IQ-nya 110 sampai dengan 119. Kalau kategori cerdas, IQ-nya 120 sampai dengan 129. Bagaimana kalau di atas 130? Katanya kategori ini jenius, cerdas sekali. Kecerdasan emosi, kecerdasan intelektual perlu untuk perkembangan manusia. Dunia membuat rumusan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi perlu disatukan untuk mencapai keberhasilan, sehingga akan timbul perilaku karakter unggul yang gigih, kuat, cerdas, dan berhasil. Bagaimana pandangan Tuhan? Perhatikan baik-baik, Pengkhotbah 7 ayat 11. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Haleluya, puji Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jelas bukan kecerdasan dunia yang membentuk manusia rohani menjadi berhasil. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya kau menjadi bijak di masa depan. Ayat 21 berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Allah sumber hikmat manusia dan dunia. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak bangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Maka hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Keberhasilan, kekayaan adalah bonus ketika kita menyenangkan Tuhan. Sebab jika bukan Tuhan, sia-sialah manusia mengupayakannya dengan kekuatannya sendiri. Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jangan takut dengan hidupmu. Tuhan berjanji dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, selalu menjaga perilaku hidup kudus, takut akan Tuhan. Dengan demikian kita akan hormat, kagum dengan Tuhan yang selalu mendatangkan kebaikan bagi hidupmu. Terus setia, maka Tuhan akan mengubah hidupmu menjadi kepala dan bukan ekor. Sebab Tuhan sudah menentukan kehidupanmu. Engkau pemenang, bukan pecundang. Sebagai penutup, Roma 8 ayat 30 sampai dengan 32. Perhatikan baik-baik. Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia?
Haleluya, pastikan engkau ada bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami belajar tentang sesuatu nilai hikmat kecerdasan surgawi yang Tuhan berikan pada kami semua. Dan kami mampu Tuhan akan berhasil menjadi teladan di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan senantiasa berdoa. Haleluya, God bless you. Amin.